Selamat datang di channel Ceramah dari Hati. Selamat menonton dan semoga dengan video ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga besar Tabasam Trip, para calon tamunya Allah, safar menembus lapisan keberkahan. Sesungguhnya kita senantiasa berharap semoga Allah melapangkan hati kita supaya kita senantiasa berprasangka yang terbaik kepadanya. Allah merahasiakan apa yang terjadi di hari esok supaya kita berprasangka yang terbaik, berdoa, terus mengetuk pintu langit yang terbaik, dan senantiasa berharap dengan harapan yang terbaik. Kita tidak tahu ya, kalau semua kejadian di masa mendatang kita sudah tahu sebelumnya, mungkin tidak ada hamba yang merintih di dalam doa. Tidak ada hamba yang berprasangka, kecuali mereka sudah mengetahui apa yang terjadi. Ternyata di balik apa yang tidak kita ketahui di hari esok dan lusa, disitulah ada sebuah kebaikan yang besar. Kita terus berprasangka kepada Allah, kita terus mengetuk pintu langit di dalam doa yang terus kita panjatkan, dan tentunya kita terus berharap dengan harapan yang terbaik, karena sesungguhnya itulah yang menjadikan Allah memberikan rahasia di masa mendatang, supaya kita bisa memberikan 3 yang terbaik: prasangka yang terbaik, doa yang terbaik, dan tentunya harapan-harapan yang terbaik kepadanya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ketika kita senantiasa merasa bodoh. Ternyata tidak setiap orang diberikan kenikmatan merasa bodoh, karena sesungguhnya banyak orang yang ketika mereka tidak merasa bodoh, mereka sok tahu, mereka sok mengerti, dan terkadang omongannya tidak sesuai dengan takaran ilmunya. Setidaknya kita malam ini diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan, yaitu merasa bodoh, yang menjadikan kita terus belajar, yang menjadikan kita terus mengkaji supaya menghilangkan kebodohan kita antara kita dengan Allah. Mari kita syukuri kenikmatan ketika kita diberikan kenikmatan untuk terus merasa bodoh. Karena ketika kita merasa bodoh, kita terus akan belajar. Ketika kita terus merasa bodoh, kita tidak akan fanatik buta. Dan ketika kita terus merasa bodoh, maka kita tidak akan menjadi orang yang membatu ketika kita mendapatkan masukan dan nasihat. Semoga Allah memberikan kepada kita sikap hati, sikap jiwa, sikap pikiran untuk senantiasa merasa bodoh. Karena orang yang merasa bodoh itu jauh lebih baik daripada mereka yang merasa pintar walaupun pintar, ataupun orang yang merasa pintar walaupun dia bodoh. Semoga Allah memberikan di sepanjang hidup kita merasa bodoh, sehingga kita menghargai setiap nasihat dan menghargai proses kita dan ikhtiar kita untuk belajar. Kepada Allah kita bersyukur atas kenikmatan yang terkadang tidak kita rasakan. Kenikmatan merasa bodoh itu merupakan kenikmatan yang ternyata tidak setiap orang merasakan kenikmatan itu. Kita berkumpul, kita bersua pada kesempatan malam kali ini, pertemuan kita episode yang keempat ya, karena kita merasa bodoh. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu, semoga Allah memberikan rezeki kepahaman di dalam kehidupan kita. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah anugerah kepadaku tentang kepahaman. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, tentunya perjalanan kita sebagaimana tadi saya menyampaikan, tentunya hari-hari kita ini masih hari-hari yang penuh dengan harapan dan prasangka yang terus kita berikan. Di awal tadi saya menyampaikan bahwasanya Allah merahasiakan hari esok karena setidaknya kita bisa melakukan 3 amalan, yang itu adalah amalan besar. Berprasangka yang terbaik, berdoa yang terbaik, dan tentunya kita berharap dengan harapan yang terbaik. Kita pun sampai hari ini, kita belum mendapatkan kepastian kabar dari pemerintah Saudi. Apakah perjalanan kita ketika mengajukan visa kita, apakah sudah bisa untuk diketahui hasilnya? Memang sampai pada malam ini kita belum mengetahui. Yang jelas, tadi sebelum kita kajian pada kesempatan malam kali ini, kami telah berkoordinasi dengan tim lapangan yang hampir-hampir selama sepekan ini beliau terus berjibaku dan terus bergadang untuk memantau perkembangan izin yang telah kita ajukan bersama dengan ribuan orang yang juga banyak ingin untuk mendapatkan apply dari visa furoda.
Bukan hanya kita, bahkan seluruh travel yang mereka sedang mengajukan visa furoda sampai sekarang belum mendapatkan kabar kepastian. Bedakan dengan visa mujamalah. Visa mujamalah itu berbeda dengan visa furoda. Visa mujamalah itu biasanya government to government. Dan ini nanti akan ada penjelasannya di hari esok mungkin insya Allah ketika tim lapangan akan memberikan beberapa informasi supaya ibu dan bapak, para calon tamunya Allah lebih mengetahui kondisi dan keadaan dari mekanisme pengajuan visa furoda. Di beberapa travel yang lain pun hampir semuanya belum mendapatkan visa sampai detik ini. Dan tentunya bagaimanapun, disinilah kita terus berprasangka yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi walaupun kita terus menata harapan kita dan terus memperbaiki prasangka kita, saya yakin insya Allah kita akan berangkat. Maka walaupun kita belum tahu kepastian dari kepastian administrasi kita akan berangkat, tapi bagaimanapun kita harus tetap mengambil persiapan yang terbaik. Dan kita pada kesempatan malam kali ini, manasik kita berjudul bersiap sebelum melangkah. Saya memberikan judul dan tema pada kesempatan malam ini, bersiap sebelum melangkah, karena saya mengkondisikan seakan-akan kita insya Allah sudah yakin untuk berangkat dengan izin Allah semata. Ini merupakan bab dari tafaul. Ini merupakan bab dari sebuah optimisme seorang hamba kepada Rabb-nya yang tidak pernah mengecewakan. Oleh karenanya, kita pada kesempatan hari ini kita berprasangka sekaligus pula memposisikan bahwasanya visa furoda sudah datang seakan-akan. Dan kita mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan sebelum keberangkatan ini. Harus kita ayunkan sebelum kita membuka pintu rumah kita dengan kita siap mengatakan kita menjadi tamunya Allah dan kita akan menaiki pesawat untuk menuju ke Jeddah dalam perjalanan kita ke Mekah dan perjalanan kita kelak ke Madinah. Membayangkan perjalanan kita di antara Mekah dan Madinah. Membayangkan ketika kita wukuf nanti tanggal 5 Juni pada hari Kamis dan ketika malam Jumat kita bertolak ke Musdalifah, sangatlah nikmat sekali. Semoga seluruh apa yang kita bayangkan adalah bagian dari doa yang kita panjatkan ketika kita memaksa pikiran kita bahwasanya kita berprasangka yang terbaik kepada Allah. Tapi ketika kita memahami perjalanan ini, insya Allah menjadi perjalanan yang mewujud dalam kehidupan kita. Maka setidaknya kita harus paham perjalanan agung menjadi tamunya Allah tidak akan mewujud menjadi indah. Sampai betul-betul disertai dengan sebuah makna yang terus kita hadirkan ketika kita mengerjakan ibadah haji. Ini harus kita betul-betul letakkan. Bahwasanya ada satu ayat di dalam Al-Quran pada ayat 269. Surat Al-Baqarah, yu'til hikmata ma yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya Allah memberikan hikmah pada setiap peristiwa pada kehidupan manusia. Dan barang siapa yang mampu memahami setiap hikmah yang Allah berikan di balik setiap ketentuan takdir, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Kita tentunya paham betul, perjalanan ini tidak akan menjadi indah kalau kita tidak memahami hikmahnya. Kenapa Allah jadikan kita menjadi tamunya Allah ketika kita menjadi tamunya Allah pada perjalanan haji? Ada jutaan manusia, mereka belum punya material dan finansial yang cukup untuk menjadi tamunya Allah. Ada banyak orang yang punya uang, tapi juga mereka belum berkesempatan untuk memiliki dan mendapatkan visa perjalanan haji. Ada pula yang mendapatkan uang, mendapatkan kesehatan, tapi juga belum mendapatkan hidayah untuk melakukan perjalanan haji ketika dia merasa dirinya mungkin masih terlalu muda. Kalau kita, kenapa Allah memampukan kita secara finansial? Kenapa Allah memberikan kesempatan hati kita mendapatkan hidayah ketika kita berkomitmen dan berkeinginan kuat sekali untuk melakukan haji? Ambil dulu hikmahnya, dan ini merupakan perkara yang harus kita hadirkan. Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil fi Masailil Qadha'i wal Qadar, beliau itu menyampaikan bahwasanya setiap mukmin diwajibkan untuk mengambil hikmah dalam setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Karena dengan kita mengambil dan mengikat satu peristiwa dengan hikmah menjadikan kita mampu menghayati setiap takdir yang Allah berikan kepada kita dan menjadikan kita senantiasa
melakukan yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita ketika kita memahami hikmahnya. Kalau ada orang ketika COVID, dia terkena dan menjadi penyintas COVID. Kok dia selamat padahal ada teman-temannya yang meninggal dunia ketika terkena COVID? Mungkin hikmahnya, saya masih disuruh oleh Allah bertobat sebelum saya dikembalikan fisik saya kepada Allah. Itu hikmah. Kalau ada di antara teman kita yang meninggal ketika COVID, padahal dia masih sehat, bugar, kesehatannya, pola hidupnya jauh lebih sehat daripada kita, tapi dia diberikan wafat dan meninggal dunia ketika COVID, pahami. Mungkin dia adalah orang yang berdoa supaya husnul khatimah dan Allah memberikan kepadanya husnul khatimah. Itulah hikmah. Kalau ada seorang laki-laki ketika sebelum menikah banyak melakukan tindakan melampaui batas sama perempuan, tiba-tiba anak pertamanya perempuan, mungkin hikmahnya Allah memberikan kepadanya kesempatan bertobat ketika anaknya perempuan dan dia harus bisa merasakan bagaimana rasanya kalau anak dia misalkan dinodai sama laki-laki orang lain. Itu merupakan hikmah dan inilah yang juga kita harus mengerti. Apa hikmahnya kalau kita Allah takdirkan untuk berangkat haji pada kesempatan tahun ini? Hikmahnya banyak dan setiap orang bisa jadi berbeda-beda perspektifnya untuk mendapatkan hikmah. Ada mungkin di antara kita perspektifnya ketika kita diberikan kesempatan untuk haji tahun ini, mungkin ada di antara kita yang hikmahnya itu adalah mungkin saya terlalu sibuk dengan duniawi selama ini. Allah hadirkan panggilan furoda supaya panggilan furoda ini menjadikan saya paham bahwasanya panggilan Allah dalam haji adalah proses bahwasanya ada panggilan berikutnya yang bernama panggilan kematian. Supaya saya bersiap-siap bahwasanya kehidupan saya tidak melulu urusan dunia terus. Ketika saya dimampukan oleh Allah untuk haji, ketika nanti saya berbalut dengan pakaian ihram, ketika saya nanti mengucapkan talbiyah dan ini lebih bermakna karena haji lebih berat dan lebih agung daripada umrah. Mungkin hikmahnya adalah Allah panggil Bapak, bisa jadi hikmahnya bagi sebagian jamaah, hikmahnya itu adalah Allah ingin mengistirahatkan kita dari penatnya dunia yang kita terus-menerus berada di tempat itu dan terkadang menjadikan kita amnesia terhadap akhirat. Ada pula mungkin hikmahnya di antara kita. Ada pula yang hikmahnya itu adalah selama ini kita jarang ke masjid. Allah memanggil kita nanti 17 hari dalam perjalanan haji supaya kita menikmati kembali duduk di masjid dan menunggu adzan untuk melegakan sholat yang selama ini ketika di Indonesia sering sekali panggilan-panggilan itu tidak pernah kita respon dan tidak pernah kita sambut. Atau pula ada yang ketiga hikmahnya. Ada pula yang ketiga hikmahnya itu adalah karena selama ini harta-harta saya banyak saya belanjakan pada perkara yang tidak bermanfaat. Sehingga Allah menyentil dan menyadarkan hati saya supaya saya membelanjakan harta ini, supaya harta yang saya belanjakan dalam perjalanan haji tidak menjadi hisab bagi saya. Dan akhirnya saya mendapatkan kebaikan harta saya yang saya belanjakan untuk haji, supaya bisa menyelamatkan saya dari jilatan api neraka, kelak di kampung akhirat. Bisa jadi di antara kita hikmahnya beda lagi. Bisa jadi hikmahnya adalah Allah ingin supaya kaki kita berdebu, supaya badan kita lusuh, supaya fisik kita letih, supaya Allah memiliki alasan menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah terlalu menjulang tinggi. Kita tidak pernah tahu, Bapak. Masing-masing dari kita memiliki perspektif hikmah yang berbeda-beda. Tapi yang pasti sebelum perjalanan haji ini kita langsungkan dan sebelum perjalanan haji ini kita betul-betul penuhi panggilan Allah, pastikan hikmah apa yang Allah berikan sampai Bapak dan Ibu diberikan oleh Allah harta dan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berhaji tahun ini. Bayangkan ada jutaan orang tidak mendapatkan harta yang cukup. Ada jutaan orang harus mengantri dan wafat sebelum antrian itu datang kepadanya. Ada jutaan orang yang punya harta tapi tidak punya kesehatan. Ada pula yang memiliki kesehatan dan punya harta tapi tidak mendapatkan hidayah. Why me? Kenapa harus saya? Dan itu merupakan perkara yang Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 269. Ambil hikmahnya, karena barang siapa yang mampu memahami hikmah dalam setiap peristiwa yang Allah takdirkan di dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita harus paham hikmahnya apa sih? Kalau Allah memberikan saya perjalanan haji tahun ini,
Apa hikmahnya? Kalau masing-masing dari kita sudah menangkap perspektif dan yang paling tahu hikmah adalah Bapak, karena saya pun tidak tahu hikmah untuk Bapak. Ataupun saya tidak tahu hikmah untuk Ibu, karena Ibu dan Bapak yang paling tahu tentang kehidupan. Dan Ibu dan Bapak yang paling tahu kenapa Allah memanggil Bapak tahun ini dan memanggil Ibu tahun ini. Siapapun yang sudah mendapatkan hikmah, maka kita akan menikmati seluruh proses dalam takdir yang kita nanti jumpai. Kalau akhirnya kita berangkat seluruh prosesnya, maka kita berserah kepada Allah karena kita tahu Allah yang mengatur semua yang terjadi pada perjalanan haji kita. Allah yang memberikan yang terbaik dan sesungguhnya kita akan menikmati dengan ketulusan plus keikhlasan yang tiada tara ketika kita mendapati hikmah yang kita yakini pada apa yang Allah berikan di dalam kesempatan takdir menjadi tamunya Allah. Inilah yang menjadikan kita paham perjalanan agung menjadi tamunya Allah tidak akan mewujud agung serta indah tanpa disertai makna yang harus kita hadirkan ketika kita mengerjakan ibadah haji. Hikmah itu yang kita ambil. Buka kembali surat Al-Baqarah 269. Setelah kita mencoba untuk mengambil hikmah, ada satu persatu peristiwa yang tentunya harus kita lakukan sebelum kaki ini melangkah di dalam perjalanan haji dan perjalanan safar kita menembus lapisan keberkahan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti haji itu mengubah status kita. Dari kita menjadi hambanya Allah, lalu kita menjadi tamunya Allah. Perubahan status ini merupakan perubahan besar. Sehingga ketika betul-betul Allah nanti berikan kepada kita kesempatan untuk haji tahun ini, maka sesungguhnya ini merupakan peristiwa besar. Karena kita upgrade status kita dari seorang hamba menjadi tamunya Allah. Berarti ketika kita dinaikkan status kita dari seorang hamba menjadi tamunya Allah, berarti betul-betul kita harus tahu kita berhadapan dengan Allah langsung. Tidak salah kalau banyak orang mengatakan banyak sekali kejadian-kejadian nyata yang terjadi ketika seseorang di Makkah dan Madinah. Memang betul, memang betul. Dan saya tidak menafikan itu. Maka ketika kita nanti betul-betul kesempatan haji tahun ini telah kita genggam visanya dan telah kita dapatkan, betul-betul kita harus mengerti, semaksimal mungkin kita harus mengerti dengan kefahaman yang benar. Bahwasanya pada saat ketika nanti kita menjadi haji, menjadi tamunya Allah, status kita telah berubah. Dan status perubahan yang ada pada diri kita, status perubahan yang ada pada diri kita, itu menjadikan kita betul-betul bersiap kepada Allah sebagai pemilik dan sebagai tuan rumah ketika kita datang kepadanya. Yang menjamunya adalah Allah, apapun yang Allah berikan ketika Allah menjamu kita, terima dengan ridho plus dengan kelapangan hati. Karena kita nanti jadi tamunya Allah. Jadilah tamu yang sopan. Jadilah tamu sebagaimana kata orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu sering berkata begini, al-dhaif kal-mayyit. Tamu itu kayak mayit. Ngikutin aja apa yang dimau oleh tuan rumah. Kalau tuan rumah menyajikan teh, minum tehnya. Nggak usah minta sirup. Kalau tuan rumah menyajikan sirup, minum sirupnya. Jangan minta yang lainnya. Karena apa? Begitulah tata cara berkunjung kepada pemilik rumah. Sahibul baitnya pada proses kita, ketika kita melaksanakan haji sekali lagi, proses kita itu di hadapan Allah semata. Allah tuan rumahnya. Dan kita sebagai tamu, berlagaklah sebagaimana mayit. Jangan suka ngatur tuan rumah. Jangan pernah kita merasa lebih tinggi daripada tuan rumah. Lalu mengatur tuan rumah harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Kita ini tamu, bukan penghuni rumah. Pemilik rumahnya adalah pemilik alam semesta. Jangan kita lupa, tamu itu sebaik-baik tamu adalah mereka yang menempatkan dan mengkondisikan dirinya sebagaimana seorang mayit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ingat tentang sebuah perkara. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Ini perlu saya sampaikan kembali untuk mengingatkan saya.
Sikap kita ketika hari ini kita berada pada kondisi harap-harap cemas, dan kita berharap terus dengan melangitkan doa-doa kita, merengek sebagaimana anak kecil yang meminta mainan kepada ibu dan bapaknya, maka saya ingin menyampaikan poin yang kedua ini penting. Mari kita menempatkan diri kita dalam kondisi pasrah. Ketika orang itu pasrah, biasanya disitulah Allah memberikan kepada kita jawaban dan hadiah terbaik ketika orang sudah pasrah. Mari kita belajar. Kapan Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa? Ketika Nabi Musa mendapatkan kemenangan. Hari kemerdekaan bagi Nabi Musa ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh lautan. Tapi menariknya, kapan itu terjadi? Itu terjadi adalah ketika Nabi Musa pada saat seluruh pasukan khusus yang dimiliki oleh Fir'aun dan pasukan umum itu itu mengikuti dan mengejar Musa bersama orang yang mengikutinya. Ketika Nabi Musa di depannya adalah lautan, di belakangnya adalah kepulan asap dari pasukan Fir'aun, pada saat itu tidak ada daya upaya yang dimiliki Nabi Musa kecuali adalah Allah. Makanya perkataan Nabi Musa pada saat itu adalah wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku menyegerakan langkahku kepada engkau supaya engkau ridho. Maka akhirnya ketika Nabi Musa tidak punya harapan kecuali adalah Allah, Allah memberikan kepada Nabi Musa pertolongan. Dijadikan lautan menjadi daratan dan ditenggelamkan Fir'aun dan menjadi hari kemerdekaan Nabi Musa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apa yang kita dapatkan ketika kita melihat kejadian Nabi Musa. Point of view-nya adalah Nabi Musa dalam kondisi pasrah kepada Allah dan Allah memberikan kepada Nabi Musa sesuatu yang tidak pernah diduga Nabi Musa. Hari itu Fir'aun akan tenggelam dan mati. Dan Nabi Musa pada beberapa detik sebelumnya pun tidak sadar bahwasanya Fir'aun itu akan ditenggelamkan dan kalah dengan air yang selama ini tidak pernah difikirkan oleh Nabi Musa bahwasanya air itu mengalahkan kekuatan tirani Fir'aun. Ini yang kita harus paham. Kita melihat kejadian kembali. Yang kita lihat kejadian kembali adalah yang kedua itu kita menjumpai bagaimana ketika Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika beliau itu akan dibakar oleh Namrud, maka pada saat itu Nabi Ibrahim tidak ada daya upaya kecuali adalah Allah. Seluruh masyarakat di Babilonia pada saat ketika mendapati Nabi Ibrahim dibakar, tidak ada satupun yang memiliki empati kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan ada orang tua di pinggir hutan ketika mendengar Nabi Ibrahim itu sedih. Sedihnya bukan karena dia mendapati Nabi Ibrahim dibakar, tapi wanita tua itu sedih karena dia tidak bisa menyaksikan langsung bagaimana Ibrahim itu pada saat itu dibakar. Apa ucapan Nabi Ibrahim pada saat itu? Ucapan Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapan itu untuk menjelaskan bahwasanya tidak ada daya upaya yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim kecuali adalah Allah semata. Pada saat itulah Nabi Ibrahim tidak pernah menduga api yang saat itu timbul dari timbunan-timbunan kayu yang dikumpulkan seluruh warga dan begitu hitamnya asap yang ditimbulkan oleh api yang dibakar sampai burung yang lewat pun akan mati terkena asapnya yang begitu hitam. Tapi justru dijadikan api itu sahabatnya Nabi Ibrahim ketika Allah menjadikan api itu menjadi dingin. Apa point of view-nya? Nabi Ibrahim sudah pasrah. Sama dengan Nabi Musa, pasrah. Ini pula yang kita jumpai dan kita dapati pula. Bahwasanya ketika kita sering mendengar kisah-kisah orang yang hamil. Ketika 5 tahun tidak kunjung hamil, mereka periksa ke dokter, mereka cek, mereka suntik dengan apapun. Terkadang tidak kunjung mendapatkan baby. Tapi ketika sudah pasrah, mereka mengatakan, sudahlah nggak usah ke dokter lagi. Kasihan istri saya harus disuntik macam-macam. Ketika dalam kondisi sudah pasrah, qadarullah biasanya Allah memberikan kepada mereka baby kehamilan untuk istrinya. Itu menempatkan kepada kita. Benang merah, pertama Musa, kedua Ibrahim, dan orang yang mengharapkan momongan dan justru mendapatkan momongan ketika sudah tidak lagi konsultasi ke dokter kandungan. Itu benang merahnya satu.
Kepasrahan itulah yang menjadikan mereka justru dipanggil oleh Allah ketika tidak ada daya upaya, yang mereka miliki adalah Allah. Kita pun sama, Bapak. Kita pada kesempatan tahun ini kita pasrah bahwasanya perjalanan haji kita ikhtiarkan rezekinya, kita ikhtiarkan finansialnya, kita ikhtiarkan kesehatan, kita udah olahraga dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun ada kuasa yang dimiliki hanya Allah, ada daya dan kekuatan yang dimiliki oleh Allah semata. Sehingga kita ketika dalam perjalanan ini, ya, Novel, di kita dalam perjalanan ini kita akan mendapati Allah memang tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang yang terpanggil dengan satu syarat. Orang yang terpanggil itu sudah menempatkan pasrah kepada semua ketentuan dan semua kepastian takdir yang Allah berikan kepadanya. Marilah kita pada kesempatan mulai malam ini kita pasrah, sepasrah-pasrahnya. Doa sudah kita panjatkan, ikhtiar sudah kita lakukan, tabungan sudah kita simpan, perjalanan bahkan koper sudah sampai di tangan Bapak dan Ibu semuanya, peralatan sudah kita siapkan yang terbaik. Mungkin koper-kopernya bisa dicek, kami ingin memberikan yang terbaik. Sampai pemilihan-pemilihannya pun saya selalu mengatakan sama tim, berikan yang terbaik. Ya, tidak usah dikasih nama macam-macam supaya seluruh keluarga Tabasam Trip nanti sepulang dari umrah masih bisa memakai itu semuanya. Maka semua persiapan sudah kita lakukan. Tapi persiapan itu ketika sudah kita lakukan, bagaimanapun kita harus paham. Allah yang punya kuasa, kita tak kuasa. Allah yang punya upaya, kita tak punya upaya apapun kecuali kita menyerahkan kepada Allah dan belajarlah dari sikapnya Ibrahim. Belajarlah dari sikapnya Musa, Nabi Musa. Bahwasanya Allah menolong kita ketika tidak ada daya upaya, kecuali hanya kembali kepada Allah semata. Maka itulah yang menjadikan kita memahami yang kedua. Yang ketiga, yang perlu untuk kita mengerti. Perjalanan haji itu adalah perjalanan ketika kita menebus dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya perjalanan haji itu perjalanan menebus lapis keberkahan. Di antara keberkahan yang kita kejar ketika kita menuju kepada Allah, yaitu adalah haji itu salah satu fungsinya dan keutamaannya adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Man roja'a min hadal bait falam yarfus walam yafsuq roja'a ka waladatu ummi. Rasulullah mengatakan di dalam satu riwayat yang sahih, barang siapa yang berhaji tahun ini, tidak ada dia mengeluarkan kalimat-kalimat mesum dan tidak ada kalimat-kalimat dosa, kecuali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya tanpa lembaran dosa apapun. Dia putih bersih. Disinilah kita mendapati bahwasanya haji itu menghapuskan dosa. Fa innal hajja yahdimu ma qablahu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi pun mengatakan dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya haji menghapuskan semua dosa-dosamu sebelumnya dan menjadikan kita sebagaimana baru dilahirkan oleh ibu kita. Hadisnya sahih dari Bukhari. Itu menjelaskan kepada kita bahwasanya haji itu memanggil bukan untuk orang yang suci. Haji itu memanggil mereka yang berdosa. Dan kita ini orang yang berdosa. Karena tidak ada yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita kecuali adalah ampunan Allah. Kebutuhan kita kepada ampunan itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada nafas di dalam ajal hidup kita. Apa yang terjadi? Kalau kita meninggal dunia, orang yang datang itu mendoakan kita dengan mengucapkan Allahumma firlahu, semoga Allah mengampuni kita ketika mereka menyolatkan kita. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata haji itu merupakan perjalanan kita untuk menembus lapisan keberkahan. Dengan curahan keberkahan itu dihapuskannya dosa-dosa kita. Makanya ketika kita melakukan perjalanan haji, jangan pernah kita merasa suci. Tapi sesungguhnya panggilan haji itu panggilan untuk kita, hamba-hamba pendosa. Supaya kita melelahkan, supaya kita meletihkan, supaya deburan pasir yang membuat kita lusuh, yang membuat kita kusut, yang nanti kita tidur beratapkan langit, beralaskan bumi, itu semuanya untuk menembus
untuk menebus kesalahan kita. Supaya nanti kita pulang kepada Allah ditebus kesalahan itu dengan kesulitan yang telah kita berikan dalam perjalanan haji. Apapun masalah, apapun beratnya dari ibadah fisik bernama haji ini, maka betul-betul kita transaksikan dan kita niatkan, apapun ya Allah yang pasti saya temui, saya ikhlas, saya niatkan untuk menghapuskan dosa-dosa saya sebelum kita berjumpa dengannya. Karena sesungguhnya tidak ada pertemuan yang paling indah kecuali pertemuan kita dengan Allah tanpa membawa catatan dosa yang mendominasi lembaran-lembaran kehidupan kita. Allah memiliki sifat Ghaffar. Allah memiliki sifat Ghafur. Sifat Ghafurnya Allah, sebanyak apapun kesalahan kita, maka Allah lebih besar ampunannya. Sifat Ghaffarnya Allah, sesering apapun kita melakukan kesalahan, maka sifat ampunan Allah lebih banyak daripada kesalahan berulang yang terus kita lakukan. Inilah bedanya Ghafur dengan Ghaffar. Ghafur, sebesar apapun salahmu, Allah lebih besar ampunannya daripada salahmu. Sesering apapun kesalahanmu, Ghaffarnya Allah menjadikan Allah memiliki ampunan yang lebih banyak daripada banyaknya kamu mengulang dosa dan melakukan kemaksiatan. Maka sesungguhnya perjalanan haji itu perjalanan kita untuk menjemput sifat Ghafurnya Allah dan sifat Ghaffarnya Allah. Karena sesungguhnya haji itu sebagaimana waduk di depan komplek rumah kita. Tidaklah kita berlari-lari ketika kita mungkin habis melakukan perjalanan jauh, lalu ternyata di depan komplek kita ada waduk yang begitu bersih, atau boleh kita gantilah dengan jangan waduk, kolam renang, yang menjadikan kita akhirnya nyebur ke kolam renang, maka seketika seluruh kotornya, dekilnya badan kita ketika kita masuk ke kolam renang menjadikan bersih, lalu berjumpa dengan keluarga dalam kondisi yang betul-betul nyaman dan segar. Bapak dan Ibu bisa nggak membayangkan, seharian kita kerja, seharian kita antri, seharian kita berdesak-desakan di stasiun, maka dari pagi jam 7 malam kita pulang, jam 9 sampai di rumah. Seketika kita langsung mandi, langsung memakai sarung, itu kan rasanya enak banget. Enak banget. Ganti sarung, ganti baju dalam, ganti celana pendek, pakaian-pakaian yang menemani kita dari pagi langsung kita taruh di tempat yang kotor. Itu rasanya nyaman banget. Lalu rambut kita wangi, ya, gigi kita udah bersih, kulit kita sudah keset ketika kita tadi mandi. Semua kotoran itu lenyap bersama dengan air yang masuk ke dalam lubang airnya. Itu rasanya ngumpul sama keluarga itu jadi enak. Ciumin anak jadi nyaman, mencium istri juga nyaman. Karena apa? Mandi itu menyegarkan. Mandi itu memberikan energi. Mandi itu memberikan refreshing. Haji itu memberikan refreshing, menyegarkan. Dari banyaknya perjalanan catatan hitam noda kemaksiatan yang kita lakukan, haji itu menghapuskan dosa-dosa itu. Sebesar nafkah yang kita berikan, sebesar biaya yang kita keluarkan, selelah fisik kita merasakan kepenatan, sebesar itulah seluruh dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Supaya kita menikmati prosesnya. Haji itu bukan tamasya, tapi haji adalah perjalanan menebus seluruh dosa yang kita lakukan yang menjadikan kita terkadang tidak nyaman pada kehidupan kita, karena dosa-dosa itu mungkin sebagian besar kita jarang meminta ampunan sehingga Allah belum mengampuni dosa-dosa kita. Yang menjadikan kita tidak nyaman, kata Imam Ibnu Qayyim, yang menjadikan kita tidak nyaman itu dosa-dosa kita. Kalau misalkan kita bertengkar, itu menjadikan kondisi tempat manapun itu menjadi tidak nyaman. Ada orang bertengkar suami istri, rumah sebesar apapun, rumah itu tidak akan memberikan kenyamanan. Kenapa rumah itu tidak nyaman? Bukan karena rumahnya jelek, tapi karena yang di dalam rumah bertengkar. Kalau kita bertengkar sama istri dan suami, lalu menjadikan rumah tidak nyaman untuk kita huni, dan ketika kita tiduran, ketika kita istirahat, loh, kalau kita berbuat salah sama pemilik alam semesta, di bumi mana kita bisa bersembunyi dari Allah? Maka itulah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya kita memahami haji itu perjalanan kita.
Haji itu perjalanan kita untuk menebus seluruh lapisan kemaksiatan dan dosa yang pernah kita lakukan. Dan jangan lupa tentang ini. Yang keempat, kita harus memahami bahwasanya haji selain menghapuskan seluruh noda-noda kemaksiatan, haji itu merupakan bagian dari cara kita untuk meminta rahmat dari Allah. Supaya kita dikasihani sama Allah. Kita tentunya paham, tidak ada satupun manusia yang memasuki surga karena amal, tetapi kita memasuki surga karena rahmat. Hatta Nabi pun memasuki surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Kenapa kita tidak bisa masuk surga karena amal, Ustadz? Karena amal kita itu tidak akan pernah sebanding dengan mahalnya setiap jengkal tanah di surga. Makanya ada laki-laki Bani Israel, Salih, 500 tahun dia beribadah, lalu dia menyangka dirinya masuk surga itu karena amal. Lalu Allah berkata, malaikat hisab ini orang. Lalu jadikan seluruh amalnya untuk membayar kenikmatan yang aku berikan kepadanya di dunia dulu. Kalau masih ada sisa baru bayar untuk kenikmatan surga yang aku telah siapkan. Ketika malaikat menghitungnya, malaikat lapor sama Allah, ya Allah, sepanjang dia beribadah 500 tahun, ketika kami konversikan tidak sepadan untuk membayar kenikmatan mata walaupun cuma sebelah saja. Di situ kita paham, surga itu terlalu mahal. Ibaratnya, maaf ya, mana tanah properti yang paling mahal di atas muka bumi ini? Properti yang paling mahal itu di sekitar Masjidil Haram. 1 meternya bisa ratusan miliar. Mungkin orang kayak saya hidup mati lagi, belum bisa membeli 1 meter. Orang semacam saya. Saking mahalnya tanah di sekitar Haram. Itu baru tanah di dunia yang nanti tergulung ketika terjadi kiamat. Apalagi surga yang abadi dan tidak akan pernah rusak. Dan aliran kenikmatannya itu per detik. Dan tidak pernah terputus selama-lamanya. Selama-lamanya. Maka sesungguhnya amal kita sepanjang hidup pun juga tidak akan pernah cukup untuk mendapatkan namanya surga. Haji, jangan menyangka haji itu bisa menjadikan sepadan dengan surga. Sabarnya mahal Ustadz, 27.500. Walaupun semahal apapun tidak akan sebanding dengan sejengkal tanah di surga yang harganya jauh lebih mahal daripada amal yang kita lakukan. Ini perlu saya sampaikan supaya jangan sampai kita nanti ketika haji merasa uang saya sudah habis banyak. Jangan. Wallahi jangan. Tapi perjalanan kita untuk haji itu adalah perjalanan supaya nanti kita dikasihani oleh Allah. Rahmat itu kalau saya, ini versi saya ya. Rahmat itu kalau versi saya, itu adalah rasa kasihan Allah. Itu rahmat. Jadi sebenarnya yang menjadikan kita masuk surga itu karena dikasihani Allah. Makanya ketika kita melakukan perjalanan haji ini, maka sesungguhnya perjalanan haji ini adalah perjalanan kita untuk dikasihani oleh Allah. Lalu jangan sampai akhirnya kita sebanyak apapun biaya yang telah kita keluarkan dalam haji, jangan sampai menjadikan kita merasa terlalu pede. Lalu menyombongkan diri kita, lalu seakan-akan pintu surga sudah menggoreskan nama kita, lalu menjadikan kita lupa bahwasanya haji kita pun sebenarnya tidak akan pernah sepadan dengan nilainya surga yang begitu mahal. Tapi poin 4 ini mengajarkan kepada kita, haji itu merupakan bagian dari ikhtiar kita, dari usaha kita supaya kita dikasihani oleh Allah. Jangan ada yang merasa sudah terlalu besar biaya. Karena biaya itu pun tidak akan sebanding dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia, belum lagi di akhirat. Nanti kalau kita perjalanan haji, selain kita meniatkan diampuni oleh Allah, kita niatkan, ya Allah kasihani saya, ya Allah. Ya Allah kasihani saya, ya Allah. Ya Allah kasihanilah saya. Kasihanilah hambamu ini, ya Allah, kalau engkau tidak meringankan hisabnya. Kasihanilah hambamu ini, ya Allah, kalau engkau nanti tidak memberatkan mizan kebaikan. Haji adalah anak tangga untuk menjemput rahmatnya Allah. Yang kelima, maka sesungguhnya di dalam perjalanan haji kita harus ingat betul bahwasanya Allah menyampaikan bahwasanya al-hajju innallaha ta'ahum fa'ajabuhu wa idza sa'aluhu fa'atahum.
Haji itu diterangkan oleh Nabi. Haji itu Allah memanggil manusia dan ketika manusia memenuhi panggilan Allah, maka Allah pun mendapati ketika mereka meminta permintaan mereka pun dikabulkan. Makanya nanti ketika kita melaksanakan perjalanan haji, terus mari kita ramaikan langit-langit semesta mungil kita, langit-langit semesta kehidupan kita dengan kita terus berdoa kepada Allah dan jangan mengucapkan apapun kecuali kebaikan doa. Fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali omongan yang baik. Karena sesungguhnya para malaikat tidak pernah, karena malaikat itu selalu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Makanya ketika nanti kita melakukan haji, semua part dalam perjalanan haji kita menjadikan doa kita mustajab. Gimana lapisan-lapisan mustajab itu kita dapatkan? Kita berada di tanah haram, kita berada dalam safar, kita berada di dalam puncak amalan ketika kita berada di bulan haji, bulan Dzulhijjah. Selain dari korban, maka puncak amalan itu adalah haji. Seluruhnya itu menjadikan akhirnya suara-suara kita nyaring di sisi Allah. Dan itu yang menjadikan kita memahami, inilah privilege yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan haji. Makanya nanti ketika kita haji, pastikan bahwasanya nanti kita betul-betul gitu mengetahui amalan-amalan prioritas yang harusnya kita maksimalkan ketika kita melaksanakan haji. Nanti nextnya kita akan bahas amalan-amalan prioritas di waktu yang terbatas. Tapi setidaknya di situ kita paham haji itu menjadikan seluruh doa-doa kita menjadi mustajab. Yang keenam, nanti kita bahas amalan-amalan prioritas kita yang terbaik di tanah yang terbaik. Karena tentunya kita paham, Bapak dan Ibu, kita melaksanakan haji di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya waktu prime time ada 3. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan identik dengan bulannya Nabi Muhammad. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah identik dengan bulannya Nabi Ibrahim plus Ismail dan Ibunda Hajar. 10 hari yang pertama identik dengan bulannya Nabi Musa alaihi salam. Tentunya kita mengetahui hadis yang disampaikan Nabi, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabba ilallah min hadhil ayyamil ashar. Sesungguhnya Rasulullah mengatakan, tidak ada satu amal yang paling Allah cintai kecuali amal yang ditujukan dan dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Keutamaannya melebihi orang yang berjihad, kecuali yang berjihad itu meninggal dunia dengan harta dan nyawanya. Itu menunjukkan bahwasanya nanti ketika kita melakukan haji, maka kita harus fokus dengan amalan favorit. Kita tidak boleh hanya sekedar beramal kalau kita di tanah yang terbaik. Karena tanah yang terbaik itu 4. Makkah, Madinah, lalu Syam, dan Yaman. Itu tanah terbaik. Itu yang disebut dengan tanah-tanah iman. Ya. Maka sesungguhnya ketika nanti kita berada di tempat itu, kita menjemput amalan-amalan yang terbaik. Ya, di tanah yang terbaik. Supaya betul-betul akhirnya kita memahami betul tentang pentingnya kita nanti beramal. Amalan prioritas di waktu yang terbatas. Ada amalan yang baik, ada amalan yang terbaik. Ada amalan yang utama, ada amalan yang teristimewa. Makanya nanti pada next manasik berikutnya, kita akan membahas tentang amalan-amalan istimewa di waktu yang terbatas. Sehingga kita melandasi dengan ilmu supaya nanti kita tidak meraba apa yang kita lakukan ketika kita berada di tanah terbaik, tanah iman. Dan berada pada waktu prime time, yaitu waktu Dzulhijjah. Jangan lupa untuk itu. Yang ketujuh, perjalanan kita adalah perjalanan berkah. Karena ini merupakan perjalanan berkah, Bapak dan Ibu, maka tanda berkah itu apa sih? Tanda berkah itu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Perjalanan berkah itu perkara yang menambah ketaatan kita. Makanya sesungguhnya dahsyatnya keberkahan itu apa? Dahsyatnya keberkahan itu ketika engkau selalu ingat akhirat dan lupa sejenak dari urusan dunia yang tidak pernah berhenti. Maka kita ingin nanti di dalam perjalanan haji kita selama 17 hari, karena kita waktunya tidak sepanjang yang reguler, saya mengajak dan menasihati diri saya dan mengajak kepada semua yang hadir.
Supaya betul-betul nanti ketika kita sudah melakukan perjalanan haji, betul-betul kita putuskan mata rantai dari dunia sebentar. Sebagaimana ketika kita itikaf, itikaf itu memutuskan dari mata rantai dunia sebentar. Artinya ketika nanti sudah di dalam perjalanan haji, maka sejenaklah kita istirahatkan dunia, kita taruh di storage, kita taruh di gudang khusus, kita tutup sebentar dan kita fokus dengan Allah. Ingat kita tamunya Allah. Alangkah tidak sopannya seorang tamu yang datang kepada satu rumah, tapi dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan gadgetnya. Apa yang terjadi? Bapak manggil orang, lalu orang itu datang, lalu orang itu sibuk dengan gadgetnya. Orang itu sibuk dengan bukunya, orang itu sibuk dengan handphonenya. Tentunya Bapak akan sebel dan Bapak akan kesal dan Bapak sampai dadanya melihat orang semacam itu. Maka sama pula, itu analogi sederhana. Nanti kalau kita saatnya untuk berangkat di dalam perjalanan haji kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya kita melupakan sejenak dari urusan dunia. Jangan sibuk kecuali yang kita sibukkan Allah. Jangan mengagungkan apapun kecuali yang kita agungkan Allah semata. Jangan sampai kita berzikir kecuali hanya Allah semata. Jangan sampai nanti ketika kita haji, zikir kita kepada rekening lebih banyak daripada zikir kita kepada pemberi rekening. Jangan sampai zikir kita kepada saldo lebih banyak daripada pemberi saldo. Artinya, betul-betul kita berusaha yang terbaik. Bahwasanya ketika kita melakukan perjalanan haji, maka sesungguhnya kita melupakan sejenak dari urusan dunia dan melangkah di kaki yang nanti bersaksi di hadapan Allah. Saya ingatkan di sini, ada kaki di tanah yang bersaksi. Bapak dan Ibu paham? Semua tanah yang kita lewati itu tidak menjadi makhluk yang bisu dan tidak bersuara. Ada satu ayat yang saya yakin semua dari kita sudah hafal. Bahwasanya yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Sesungguhnya pada hari itu semua orang akan menceritakan setiap peristiwa yang terjadi di atasnya. Kita ketika melakukan perjalanan haji kita, semua tanah yang kita injak nanti akan bersaksi. Pastikan tanah-tanah Mekah dan tanah Madinah ketika kita menginjaknya, tanah-tanah itu kelak bersaksi, ya Allah, fulan dulu melewatiku dalam kondisi berhaji dan dia khusyuk menggantungkan hatinya dan jiwanya kepada Engkau di dalam hajinya. Itu yang kita ingin dengar. Testimoninya bumi, terutama bumi Mekah dan Madinah ketika kita melaksanakan haji dengan hati yang sadar. Haji itu bukan tentang dunia, tapi haji itu tentang dunia yang kita istirahatkan sejenak. Saya ulang kembali. Haji itu bukan tentang dunia. Haji itu tentang dunia yang kita istirahatkan sejenak. Yang kedelapan, haji itu merupakan salah satu puncak amal yang Allah cintai. Sehingga ketika haji itu merupakan salah satu puncak amalan yang Allah cintai, sehingga kita menikmati waktu kita selama 17 hari, bukan menikmatinya per hari, tapi menikmatinya itu adalah per detik. Ya. Supaya betul-betul kita memahaminya itu dengan indah. Mengertinya itu betul-betul, menikmatinya itu per detiknya. Sehingga nanti ketika kita di sana, betul-betul kita nikmati semua perjalanan kita ketika di sana. Karena apa? Haji itu salah satu pucuk. Dia disebut dengan rukun Islam. Sehingga ketika disebut dengan rukun, jangan main-main dengan rukun. Karena rukun itu yang menetapkan adalah Allah, pemilik alam semesta ini. Yang kesembilan, yang kita harus lakukan dan kita kerjakan adalah pastikan di dalam perjalanan kita nanti kita melepaskan kezaliman kepada siapapun orang yang akan kita tinggalkan. Jangan berhaji dengan membawa hati yang mendendam. Jangan berhaji dengan hati yang membawa nama orang yang kita benci. Jangan berhaji dengan membawa kenangan-kenangan buruk yang kita terus rawat kenangan itu untuk menyebarkan kebencian kita kepadanya. Berhajilah dengan hati yang bersih, hati yang tidak menyimpan nama orang yang kita benci, haji dengan perkara yang bersih dari hati kita. Minta maaflah, berikanlah maaf.
Mari harus kita ingat surat An-Nur 22, wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Maafkanlah, lapangkan dadamu. Emang kamu nggak suka Allah nanti mengampunimu? Karena haji itu perjalanan menembus keberkahan supaya kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maafin sebanyak-banyaknya orang sebelum berangkat. Supaya sebanyak-banyak itu pula kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang ke-10, berwasiatlah. Sebelum keberangkatan kita, sebelum nanti melangkah, berwasiatlah. Para ulama yang solih, yang terbaik, yang ada pada umat ini, mereka adalah orang yang berwasiat. Setiap mereka melakukan perjalanan lebih dari 3 hari. Perjalanan ini yang menggenggam ajal kita dan menggenggam umur kita hanyalah Allah. Pastikan betul bahwasanya keberangkatan kita ini dimulai dengan kita banyak berwasiat. Ada banyak wasiat yang kita lakukan, kita tuliskan. Wasiat ada 2, ada wasiat harta, ada wasiat non-harta. Wasiat harta tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah harta kita. Kita infakkan misalkan ke sini, kita wasiatkan ke sini, tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat non-harta tulis, anak kita kayak apa, istri kita harus kayak apa, anak-anak kita harus bersikap apa. Maka itu kita tuliskan ketika kita melakukan perjalanan panjang. Perjalanan haji kita, yaitu perjalanan yang harusnya kita meninggalkan wasiat. Illa wa wasiyatun maktubatun indahu. Kecuali tidaklah satu perjalanan, kata Nabi, kecuali kamu meninggalkan wasiat yang kamu tinggalkan di sampingmu. Berwasiatlah, ditulis. Kalau sudah saya tulis, Ustadz, di mana saya meninggalkan ini? Kalau sudah ditulis, tinggalkan kepada orang yang kamu percaya. Ditempatkan di tempat yang mudah ditemukan apabila terjadi sesuatu kepada kita. Nah, untuk bila min dzalik, nasallallahu alaihi ya. Tapi berwasiatlah ketika kita semacam itu. Ya. Yang ke-11, yaitu adalah ketika kita melakukan perjalanan ini, maka hendaknya kalau perjalanan ini kita akan tempuh, sholatlah. Sebagaimana riwayat sebagian para ulama bahwasanya sholat safar itu kita tunaikan. Untuk menyerahkan semua apa yang akan kita lakukan hanyalah kepada Allah. Kita tidak pernah tahu tentang ajal kita, karena ajal itu selalu mengiringi kita dan selalu mengintai kita dimanapun kita berada. Maka perjalanan haji ini, maka mulailah dengan kita sholat 2 rakaat ketika nanti waktunya kita akan berangkat, sholat 2 rakaat. Hadirkan hati kita, hadirkan jiwa kita bahwasanya tidak ada yang kita tuju kecuali hanyalah Allah semata. Sholat 2 rakaat sebelum safar itu menjadi sebuah nilai kemuliaan. Dan yang terakhir, yaitu adalah ketika kita disunahkan melakukan walimah. Safar disunahkan sebelumnya atau sesudahnya. Dan ini kata Imam Nawawi termasuk uruf yang baik, urufnya orang-orang solih. Supaya kita memberikan tasyakuran, menambah kecintaan kita dengan kerabat kita dan saudara kita. Menjadikan mereka mendoakan kita di dalam kebaikan. Maka sesungguhnya hatta Syekh Utsaimin pun memperbolehkan adanya walimah safar sebelum ataupun sesudah perjalanan haji. Kalau kita mungkin sebagian ada yang mungkin kemarin, kan saya masih belum tahu berangkat atau tidak berangkat, Ustadz, ya sudah. Mungkin walimah safarnya nanti setelah kita pulang. Kita undang saudara-saudara kita untuk kita adakan walimah safar setelah perjalanan haji. Walimah safar tidak selalu dimulai sebelum kita safar haji. Tapi terkadang walimah safar itu boleh kita lakukan setelah perjalanan haji kita. Masya Allah. Inilah 12 hal yang tentunya kita persiapkan sebelum perjalanan kita melakukan perjalanan haji. Masih ada beberapa tema yang cukup panjang. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu betul-betul bisa menghayati setiap apa yang kita pelajari, karena sesungguhnya ilmu selalu diperlukan sebelum ibadah kita tunaikan dan kita sempurnakan. 12 tema ini silahkan direnungi. Semoga kita bisa menghayati setiap tema. Walaupun masih banyak tema-tema yang akan kita pelajari. Kenapa banyak, Ustadz? Karena manasik itu perjalanan menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Dan tidak ada kesempurnaan ibadah kecuali 2. 1, dengan keikhlasan yang semakin besar, dengan ilmu yang semakin sempurna. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mari kita kondisikan sepasrah-pasrahnya hati kita.
Karena sesungguhnya kita belajar dari Nabi Musa dan Ibrahim. Justru ketika mereka pasrah, disitulah pertolongan yang tidak pernah mereka duga dan tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya terjadi. Api menjadi sahabatnya Ibrahim, lautan menenggelamkan tirani Fir'aun selama puluhan tahun. Barakallahu fikum, saya mencintai Bapak dan Ibu karena Allah semata. Sungguh menjadi kehormatan bagi kami dan menjadi sebab kebaikan. Saya sangat berterima kasih telah memberikan amanah kepada kami di dalam perjalanan haji tahun ini. Semoga Allah mengabulkan hajat kebaikan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sekitar hampir 25, hampir 23 perjalanan haji kita tahun ini. Semoga semuanya menjadi keluarga dan semoga perjalanan menembus lapisan keberkahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.